Flash disk secara kecepatan untuk menyimpan data saat ini boleh dibilang lambat sih sekarang. A few moments later. Halo, gue Catur, kembali lagi di konten Ngobrol Gadget. Kali ini kita akan bahas media penyimpanan atau storage ya. Dalam hal ini, jika kalian desainer grafis ngerasa penyimpanan laptop atau di PC kalian sudah penuh dan perlu mengupgrade-nya, daripada kalian beli laptop baru bagi pengguna laptop ya hanya gara harddisk penuh, gue saranin dengerin informasi ini akan berguna sebagai solusi daripada kalian beli laptop baru karena kapasitasnya penuh. Dalam kasus laptop, misalnya pada laptop kalian beli storage internal, tapi bagaimana cara pasangnya? Lumayan effort kan, dan menjadi hal yang agak beresiko jika kalian masang sendiri. Kira-kira kalau ngerasa gak yakin, mending jangan lakukan. Jadi serahkan ke tukang servis. Ketika kita nyerahkan ke tukang servis, tentu saja butuh duit dan butuh waktu. Gue rasa malah lebih cepat kalau kita bongkar sendiri. Tapi kalau ke tukang servis kan bisa nginep 1 hari sampai 2 hari hanya ganti penyimpanan. Jadi kurang efektif jika kalian masang atau upgrade di internal gitu. Karena hal itu mungkin akan jadi solusi jika kalian punya penyimpanan eksternal atau penyimpanan di luar yang dimana fungsinya kayak flash disk. Kalau butuh tinggal colok, kalau enggak ya udah. Di konten ini kita akan bahas 5 storage eksternal yang fungsinya serupa dengan flash disk daripada kalian mengupgrade internal laptop, internal PC kalian. Jadi bisa gunakan eksternal penyimpanan yang gue rekomendasikan, yaitu ada 5 nanti ya. Di konten ini saya merekomendasikan penyimpanan eksternal yang bisa kalian gunakan selain penyimpanan cloud ya. Kenapa tidak cloud? Jadi kebanyakan teman-teman desainer yang gue kenal tidak punya penyimpanan atau tidak minat menggunakan storage cloud. Salah satunya tidak suka sistem langganan, dan juga internet di Indonesia masih belum bisa diandalkan. Jika kita pengen backup 50 GB bisa nunggu semalam, gak worth it. Dan buat penghasilan yang tidak tetap atau yang masih belajar, mungkin tidak cocok menggunakan sistem subscribe untuk sebuah penyimpanan. Tonton sampai akhir agar kalian mendapatkan informasinya, tapi jangan lupa subscribe dulu channel ini untuk mendapatkan informasi desain, tips trik seputar grafis, gadget, dan game ya. Yuk kita mulai. Kita masuk rekomendasi pertama untuk penyimpanan eksternal, yaitu flash disk. Flash disk adalah alternatif termurah buat kalian menyimpan data desain kalian. Kebanyakan orang suka storage ini karena harganya murah, ukurannya kecil. Flash disk secara kecepatan untuk menyimpan data saat ini boleh dibilang lambat sih sekarang. A few moments later. Untuk flash disk yang pakai teknologi USB 3.0 hanya punya kecepatan up to 100 Mbps. Sekarang flash disk tersedia ukuran mulai 8GB, 16 hingga 128. Itu affordable menurut saya. Tentu saja ukuran lebih besar ada, yang 256, 512 juga ada. Hingga 1 tera pun ada. Tapi menurut saya kalau ukuran besar kayak itu dalam bentuk flash disk kurang worth it sih. Secara ukuran barangnya terlalu kecil dan juga secara perbandingan kecepatannya masih lelet. Flash disk ukuran besar hingga 1 tera itu menurut saya kurang affordable jika kalian gunakan. Kenapa tidak affordable? Karena ukurannya kecil itu bisa hilang, keselip, jatuh entah di mana, atau yang sering gue alami zaman dulu ketinggalan di warnet atau di printing. Jadi siapa di sini yang sering ketinggalan flash disknya di warnet? Harusnya kalian sudah menikah, udah tua loh. Yang selanjutnya micro SD. Micro SD ini adalah alternatif penyimpanan yang menurut saya lebih aman daripada flash disk. Kok bisa lebih aman, Bang? Kan lebih kecil. Gini, micro SD selain bisa digunakan di handphone, bisa juga dipakai di komputer menggunakan card reader. Micro SD sebagai penyimpanan kalian bisa digunakan di HP dan dikonek di PC kalian. Sebagai penyimpanan alternatif desain-desainmu, project-projectmu. Jadi setelah pakai di PC kalian, bisa simpan lagi, dicolokin di HP biar aman, tidak jatuh, tidak kececer, hilang kemana gitu. Jadi enaknya micro SD itu bisa disimpan di HP kalian dan bisa digunakan di HP kalian. Speed micro SD yang reguler lebih lambat daripada flash disk, yaitu
up to 48 Mbps. Sedikit lebih kencang daripada speed IndiHome di rumah lo sih. Secara harga cukup affordable menurut saya karena barang ini multifungsi, bisa digunakan di handphone kalian atau di komputer kalian buat nyimpan file kalian. Tapi jika kalian beli micro SD di online shop, pastikan beli di seller yang terpercaya. Sebisa mungkin beli di official karena banyak yang palsu gitu. Gue pernah beli micro SD buat CCTV ukuran 128GB. Ketika dicek di properties benar 128GB, tapi ketika dipakai hanya bisa 8GB dan gak bisa diformat. Begitu diformat error terus. Jangan sampai terjadi kayak gitu ya. Jadi pastikan jika kalian berminat beli micro SD, pastikan beli di official store atau toko-toko yang kalian percaya ya. Yang rekomendasi selanjutnya yang ketiga yaitu harddisk piringan atau harddisk mekanik. Harddisk piringan atau harddisk mekanik menurut saya alternatif yang paling baik, paling masuk akal menurut saya karena secara harga dan ukuran barangnya tidak terlalu kecil. Harddisk piringan yang biasa saya sebut HDD gitu, harganya lumayan murah dan kecepatan penyimpanannya cukup masuk akal. Harga harddisk piringan saat ini sudah murah banget daripada dulu gue beli di tahun 2012 dengan uang 300.000. Sekarang kalian sudah bisa dapat harddisk eksternal dengan kapasitas 500GB dan itu lega banget buat penyimpanan kalian. Speed harddisk eksternal saat ini up to 100 Mbps dan cocok banget buat penyimpanan file kecil atau besar. Secara ukuran harddisk piringan ini ukurannya pas menurut saya, cocok buat travel, gak terlalu besar, cocok buat yang daily driver kayak gue yang sering keluar rumah gitu. Ukurannya kecil tapi gak kecil-kecil banget, pas gitu, jadi gak rawan hilang. Harddisk piringan ini punya kelemahan. Nah, di dalam harddisk ini serba mekanik di dalamnya, jadi barang ini tidak tahan goncangan keras seperti jatuh dari lantai bakal bermasalah tuh harddisk. Gue udah pernah pakai berbagai jenis harddisk piringan ini dan terbukti sangat awet. Asal tidak terkena goncangan fatal. Salah satu ini contoh harddisk WD pasport gue, harddisk eksternal ini sudah menemani gue dari tahun 2012. Dulu belinya masih harga 1.600.000 untuk 1 TB. Jika kalian lihat di online shop mungkin sekarang harganya udah 900.000 ya. Masih bisa digunakan, tidak pernah mengalami data hilang. 10 tahun gue pakai aman, awet banget dah. Dengan catatan jika kalian mencari storage tambahan minimal belilah jenis yang ini, paling rekomendasi menurut saya. Yang selanjutnya harddisk SSD SATA. Sama-sama harddisk tapi yang ini bukan pakai piringan lagi, sudah pakai chip. SSD SATA ini punya kelebihan kecepatan lebih tahan goncang daripada harddisk piringan. Dari sisi kecepatan, harddisk ini memiliki kecepatan 5 kali lebih cepat, yaitu kecepatannya up to 500 Mbps. Cepat banget buat ngopi data-data desain atau aplikasi yang kalian perlu gitu. Secara ukuran harddisk SSD SATA sama harddisk piringan itu sama kurang lebih ukurannya karena form factornya itu sama. Harus ukuran SSD SATA umumnya di 2,5 inch rata-rata untuk yang versi internal. Jika kalian pengen pakai di eksternal, kalian perlu beli alat lagi namanya case buat jadiin eksternal gitu. Jadi bisa convert ke USB kemudian dicolokkan ke laptop kalian. Selain itu, karena sudah menggunakan chip, harddisk ini lebih tahan goncangan daripada harddisk piringan. Secara fisik sih harddisk SSD SATA ini lebih awet, tetapi ada kelemahan lain di harddisk ini. Harddisk ini memiliki umur chip atau batasan penggunaan yang biasa disebut TDW atau yang terabyte per write. Harddisk SSD dengan brand ternama biasanya terang-terangan mengklaim mampu bertahan digunakan berapa ratus ribu tera, bergantung kapasitas yang kalian beli. Ada beberapa SSD ini mengklaim chipnya bisa digunakan hingga 3 tahun atau 5 tahun. Dalam kasus ini gue saranin selalu gunakan harddisk dengan brand yang ternama, dengan yang teruji kualitasnya, yang mampu digunakan hingga berapa tera dan berapa lama umur chipnya. Dari yang pernah saya pakai yang teruji 2 tahun lebih masih saya pakai hingga saat ini, yaitu merek Crucial sama Adata. Untuk merek Crucial ini gue pakai di internal laptop selama 2 tahun tidak ada masalah. Yang mengklaim harddisknya cukup jelas. Gue beli itu di kapasitas 500GB, dia mengklaim bisa digunakan hingga 180 tera. Artinya dengan 500GB bisa digunakan hingga 180 tera, artinya bisa diformat hingga berapa kali lebih deh.
Ya bisa dibilang hingga bisa diformat hingga 100 kali lebih gitu. Jadi sangat awet banget dan garansinya hingga 5 tahun. Sebelumnya gue pakai harddisk SSD merek Adata. Brand ini brand sepuh SSD. Ini brand namanya Adata, ini udah sepuh banget di bidang SSD. SSD Adata gue pakai ini kapasitasnya masih 240 GB dan bertahan lebih dari 5 tahun, masih awet dan lancar, tidak ada masalah. Ini yang terakhir yaitu jenis SSD NVMe. Bentuknya lebih kecil kayak port vape, sekitar 8x2 cm. SSD ini biasanya digunakan di internal laptop keluaran baru saat ini. Tapi kalian bisa gunakan sebagai eksternal dengan membelikan case yang hingga saat ini harganya cukup mahal sih, masih 300 ribuan. Speed SSD ini luar biasa kencang, ada variasi kecepatan mulai dari 1000 Mbps hingga 5000 Mbps. Itu kencang banget loh, 1000 Mbps itu loh. Dan tadi aja 500 Mbps aja udah kencang, ini 1000 Mbps. Bahkan ada yang seri yang high end itu hingga 5000 Mbps. Buat kalian yang ngincar kecepatan dan performa, bisa gunakan jenis SSD ini. Cocok banget buat editor video seperti saya yang butuh kecepatan penyimpanan seperti saat rendering agar tidak menjadi bottleneck gitu. Bottleneck itu maksudnya itu gak jadi penghambat gitu. Untuk saat ini, hadiah SSD ini cukup bervariasi bergantung kapasitas dan brand yang mengeluarkan. Gue cuma punya satu cerita dari pengalaman beli SSD ini. Gue pernah beli SSD NVMe ini di tahun 2017 yaitu merek Samsung. NVMe Gen 4 yaitu Evo 870 Plus. Jadi di Samsung itu ada 3 jenis ya. Jadi Evo 870 standar, Evo 870 Plus sama Evo 870 Pro. Yang seri high-end-nya itu yang Pro ya. Sedangkan yang gue beli itu yang tengah-tengah, yang plus. Jadi speednya itu 3000 Mbps. Hingga saat ini masih nyala, bisa digunakan. Untuk harganya dulu gue beli di harga 1.700.000. Sekarang harganya sudah turun. Itu saja yang bisa saya sampaikan alternatif penyimpanan buat laptop kalian, penyimpanan eksternal daripada lo upgrade internal laptop yang dimana butuh uang, butuh waktu, butuh effort juga. Buat pemalas, penyimpanan eksternal ada versi praktisnya. Gue pakai eksternal karena males bongkar sih. Sejauh ini yang paling gue rekomendasikan secara harga, secara value, secara kecepatan itu cukup worth it, yaitu harddisk piringan eksternal kayak WD ini, karena terbukti awet dan kecepatan tidak menjadi masalah buat daily ya. Kalau 100 Mbps itu bukan kecepatan yang lelet-lelet banget deh. Buat ngopi data 2 GB pun itu masih cepet ya. Kalau ngopi data hingga 300 GB jadi masalah sih. Jadi harddisk piringan masih bisa kalian gunakan sebagai alternatif paling rekomendasi dari saya. Jika kalian prefer butuh kecepatan dan lu punya duit, kalian bisa pilih harddisk SSD NVMe. Sangat bagus tapi harganya masih belum murah hingga saat ini. Itu saja konten gadget kali ini. Thanks sudah nonton hingga akhir. Menurut kalian prefer yang mana? Tulis di komentar. Jika suka konten seperti ini, jangan lupa like dan share, subscribe channel ini jika kalian ingin dapat konten desain gadget game dari saya. See you di next video ya. Bye.